Baik, terima kasih. Sebelum mempresentasikan materi, pertama-tama patutlah kita menyampaikan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, berkat, dan perlindungannya, kita masih diberikan kesehatan sampai pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Pudensia Naitu, mahasiswi Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik, semester 2, kelas 2D, NIM 19237 55416, nomor absen 37. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka 1 tahun. Beberapa konsep pendapatan nasional adalah sebagai berikut. A. Produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah seluruh nilai uang dan barang atau jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga suatu negara dan warga negara asing yang berada di negara tersebut. B. Produk nasional bruto atau PNB. PNB adalah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam waktu 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut di luar negeri. C. Produk nasional neto atau NNP. NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama setahun. D. Pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan faktor-faktor produksi selama setahun. E. Pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah penerimaan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. F. Pendapatan disposibel. Pendapatan disposibel adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan. G. Metode perhitungan pendapatan nasional. 1. Metode pendapatan, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama setahun. 2. Metode produksi, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai tambah produksi barang dan jasa selama setahun. 3. Metode pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi perseorangan, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. H. Pertumbuhan ekonomi. Menurut Putang, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional secara berarti dalam suatu periode perhitungan tertentu. Sedangkan menurut Skumper, pendapatan ekonomi adalah pendapatan output yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukannya. Pendapatan nasional memiliki 2 arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pendapatan nasional adalah pendapatan nasional itu sendiri. Sedangkan dalam arti luas, pendapatan nasional merujuk ke PDB atau merujuk ke PNB atau ke PNN. Sejak dahulu, para ahli ekonomi klasik dan neoklasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John Stuart Mill, Alfred Marshall, Leon Walras, dan Kurt Wildhaus telah mengemukakan beberapa teori pertumbuhan untuk menjawab berbagai masalah perekonomian. Adam Smith dalam bukunya mengemukakan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Menurut Smith, pertumbuhan penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong tingkat perkembangan teknologi. Jadi menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpacuan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi. Pandangan Smith yang optimis terhadap pola proses pertumbuhan ekonomi bertentangan dengan pendapatan David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Ricardo dan Malthus lebih pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena dalam jangka panjang perekonomian akan berada pada kondisi stationary state, yaitu suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Sedangkan pertumbuhan penduduk akan menurunkan kembali pertumbuhan ekonomi ke tahap yang lebih rendah. Hal tersebut terjadi karena berlakunya the law of diminishing returns. Hakikat teori ini adalah karena keterbatasan tanah. Maka apabila terjadi pertumbuhan penduduk akan berakibat pada menurunnya marginal product.
Menurut Ricardo, peranan teknologi dan akumulasi modal akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghambat bekerjanya the law of diminishing returns. Meskipun di antara keduanya memiliki peranan yang berbeda, akumulasi kapital mampu menghambat penurunan produktivitas, yaitu melalui kemajuan teknologi, dan kemajuan teknologi inilah yang dapat menghalangi terjadinya stationary state. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori klasik, 1. Tingkat perkembangan suatu masyarakat bergantung pada 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah, dan tingkat teknologi yang dicapai. Kedua, kenaikan upah akan menyebabkan kenaikan penduduk. 3. Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentuk modal. Bila tidak terdapat keuntungan, maka akan mencapai stationary state. 4. The law of diminishing returns berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan pertambahan produk yang semakin menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, tetapi menaikkan tingkat sewa tanah. Ahli ekonomi neoklasik memiliki pendapat lain dalam mengemukakan teori pertumbuhan ekonominya. Joseph Schumpeter lebih menekankan peranan pengusaha dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai kunci dari teori Schumpeter adalah bahwa untuk pertumbuhan ekonomi, faktor yang terpenting adalah entrepreneur, yaitu orang yang memiliki inisiatif untuk perkembangan produk nasional maupun regional. Schumpeter berkeyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi diciptakan oleh inisiatif golongan pengusaha yang inovatif. Menurut Schumpeter, pembaharuan yang diciptakan oleh para pengusaha meliputi bentuk 1. Memperkenalkan barang baru, 2. Menggunakan cara-cara baru dalam memproduksi barang, 3. Memperluas pasar ke daerah-daerah baru, 4. Mengadakan reorganisasi dalam suatu unit perusahaan. Demikian penyampaian materi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.